Selamat malam, saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak pada malam hari ini, pada hari di Amerika ya, di waktu Amerika malam tanggal 14 Februari ya, pada tahun 2022 ini kita dapat bersyukur, berbakti bersama-sama dan saya ingin berterima kasih secara khusus kepada ayah saya, Pendeta Alex Rantung yang sudah memimpin acara kita pada hari Minggu malam. Saya masih dalam perjalanan dari Denver menuju ke New Jersey pada saat itu, dan tapi puji Tuhan orang tua saya telah membawakan pelajaran tersebut. Terima kasih pada Papi ya. Baik, kita akan mulaikan acara kita seperti biasa. Matthew Rumba is our moderator now, since Elisa Siregar atau Dedek lagi ada di California ya. Thank you Matthew. So we will start with a song, and then after that Matthew, Bapak Simatupang will be the one to lead us in opening prayer. Silakan Matthew. Storm raged about them, the disciples were afraid, for the waves were high and the ship was tossed, they could not find their way. And they awoke the Master, saying, Lord, please save us now. He rebuked the wind and sea grew calm. They all wondered how. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the clouds He sees the skies. Peace, peace, peace to the raging storm. He
Amin. Kita bersyukur kepada adik-adik kita dari EVG Trio yang sudah selalu membawakan lagu-lagu pujian yang mereka juga share dan dapat kita ambilkan untuk memberikan kekuatan bagi kita semua. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Simatupang. Silakan Bapak Simatupang. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang di surga, terpuji dan besarlah nama-Mu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu. Tuhan boleh mengumpulkan kami lagi umat-umat Tuhan sebagian di sini untuk mempelajari sabda-Mu yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Rantung. Terima kasih Tuhan atas pengawalan-Mu, penjagaan-Mu kepada Pendeta Stephen Rantung yang sudah pulang dari Colorado dan tiba di New Jersey dengan selamat. Dan biarlah semua pelayanan yang dilakukan di Colorado boleh meninggikan dan membesarkan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat kepada umat-umat Tuhan yang dilayani di Colorado. Dan sebentar kami akan belajar pelajaran sekolah sahabat-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami semuanya. Beri semewa kepada Pendeta Stephen Rantung agar Tuhan boleh gunakan dia menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, agar dengan demikian kami semakin dikuatkan dan semakin diberikan pengertian tentang sabda-Mu ya Tuhan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan kami Tuhan, ampunilah, agar jangan terhalang berkat dan kuasa yang Tuhan akan berikan kepada kami. Berkati semua tim daripada Pisdak ini yang melayani daripada Zoom ataupun melalui live streaming. Biarlah Tuhan memberikan hikmat akal budi dengan peralatannya agar tidak terganggu dan boleh meninggikan nama Tuhan dan memancarkan akan nama-Mu di seantero dunia ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan-Mu. Berkati Pendeta Rantung dalam pelayanannya Tuhan dengan keluarganya juga. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Simatupang yang sudah mendoakan kami di Jemaat Fisdak, tim media ministry, dan juga saya pribadi dalam perjalanan yang Tuhan telah tuntun, telah tiba dengan selamat, telah tiba dengan selamat kembali di New Jersey. Baik, saudara sekalian, kita bersyukur kita memiliki satu pelajaran yang baru yang sepanjang minggu ini kita sudah akan pelajari sudah dimulaikan oleh orang tua saya. Kita memiliki satu judul Yesus sebagai apa? Pengantara perjanjian apa ya? Yesus sebagai pengantara perjanjian baru dengan ayat dari Ibrani 8 ayat 6 sebagai ayat utama pelajaran kita, tetapi sekarang telah membuat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Yesus membuat pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kenapa janji yang lebih tinggi? Kalau kita lihat nanti, karena di perjanjian antara Israel dan umat-umat Allah pada zaman perjanjian lama, maka perjanjian itu ada apa ya? Ada kutukan kalau mereka tidak mengikutinya. Nah, di dalam perjanjian yang baru dengan Yesus, Yesus itu adalah yang menjadi apa? Panjar. Yesuslah yang menjadi pengantara dan juga telah membayar lunas sehingga kita tidak lagi memiliki apa? Kita tidak lagi memiliki kutuk, yang ada hanya berkat dari perjanjian tersebut. Itulah. Mari kita lihat. Itulah ayah saya sudah memimpin kita bahas, sudah membaca pelajaran yang berjudul perlunya perjanjian baru. Sekarang kita akan membahas tentang baru dan diperbaharui. Lalu perjanjian baru memiliki pengantara yang lebih baik, perjanjian baru memiliki janji yang lebih mulia, perjanjian baru telah memecahkan masalah hati. Nanti kita juga akan lihat. Tambahan kita malam hari ini berbicara tentang hati dan akan berhubungan dengan hari Kamis. Bagaimana perjanjian baru itu memecahkan masalah hati. Judul kita pada malam hari ini adalah baru dan diperbarui, renewed, diperbarui, atau baru itu new atau brand new, baru sama sekali, atau yang sudah ada lalu kemudian apa diperbaharui atau diperbarui. Bandingkan pelajaran kita katakan, bandingkan Ibrani 8 ayat 10 ayat ini apa yang diajarkan di sini tentang sifat, tentang karakteristik dari perjanjian baru. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12 katakan apa? Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya hukum tersebut dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada dalam hati. Sudah kenal betul-betul, nggak perlu lagi dipelajari. Tuhan sudah ada dalam hati pada saat perjanjian baru tersebut. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat
dosa-dosa mereka. Dan kalau kita lihat masalah apa ya, menurut Tuhan dengan segenap hati ini bukan hanya sesuatu yang diajarkan atau dinyatakan dalam perjanjian lama ya, bukan hanya apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani atau kemudian ya oke perjanjian lama itu mulai dari Yeremia 31 ya, tetapi berbicara tentang apa? Penurutan kepada hati itu sudah dinyatakan misalnya dalam Ulangan 4 ayat 4 sampai 6 ya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita tidak akan menjadi apa? Anak-anaknya yang sejati untuk menurut kehendaknya secara sempurna. Kenapa? Karena tidak didasarkan oleh hati, mungkin paksaan mungkin ya. Itulah ya Ulangan tadi ya. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14 saya ingin juga baca ya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Jadi hukum-hukum Tuhan itu tidak sukar. Permohonan-permohonan Tuhan bagi saudara dan saya untuk menuruti kehendaknya itu tidak sukar. Ya, itu tidak di langit tempatnya. Ayat 12 katakan tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan pada kita supaya kita melakukannya. Itu juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Kalau kita mencintai seseorang, kita menyayangi seseorang, maka kita tidak akan berzinah ya kepada orang lain kalau kita mengasihi istri dan suami kita. Kita tidak akan melakukan hal tersebut. Kita tidak akan berdusta atau membunuh. Ada di Amerika Serikat ada film dokumentari seperti 48 Hours atau Dateline dan lain sebagainya, itu berbicara tentang apa? Tentang suami istri yang apa? Membunuh, dan biasanya dimulaikan tidak ada yang menyangka. Pada mulanya ini pasangan yang serasi ya. Saya jarang nonton tapi saya tahu ada orang-orang yang suka nonton dan yang saya pernah sekali lihat, dimulaikan pada umumnya apa? Wah, mereka itu pasangan yang serasi. Orang-orang tidak sangka ternyata suaminya membunuh istrinya atau istrinya membunuh suaminya. Ya, tidak membunuh. Tapi itulah kalau kita mengasihi suami atau istri kita, maka kita tidak akan memikirkan untuk berzina atau untuk membunuh pasangan tersebut ya. Itulah sebabnya firman Tuhan itu sebenarnya tidak sukar, tidak di langit, tidak di tempat yang jauh untuk dilakukan. Itulah kemudian Yeremia 31 sampai 34 katakan sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, kaum Yahudi, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Masalahnya bukan di perjanjiannya, tetapi masalahnya di merekanya, di orang-orangnya itu yang tidak mau melakukannya ya. Mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku ya. Ayat 34 ya, seperti ayat-ayat tadi kita sudah baca, tidak orang mengingat, tidak usah ajar lagi, semua sudah akan diberikan. Nah, pelajaran sahabat kita katakan bahwa janji perjanjian baru dalam kitab Ibrani mengacu kembali pada Yeremia. Jadi Ibrani yang tadi kita sudah baca berhubungan dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Nah, menurut Yeremia, janji Allah tentang perjanjian baru sebenarnya adalah pembaruan perjanjian, bukan satu hal yang betul apa ya. Ini yang A menjadi B, tapi A yang apa? Yang apa? Dibuat dengan lebih kuat lagi yang A tersebut, bukan dipindahkan menjadi B. Ya, jadi menurut Yeremia janji Allah tentang perjanjian baru sebenarnya adalah pembaruan perjanjian yang pertama kali dia buat dengan Israel melalui Musa. Ya, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Yeremia 31 tidak secara tegas berbicara tentang perjanjian baru, tetapi pembaharuan, renewed covenant, ya, pembaruan perjanjian asli dengan Israel. Faktanya kata Ibrani untuk baru hadasyah, ya, hadash, ya. Tapi hadasyah di sini digunakan dapat memiliki arti memperbarui dan juga dapat memiliki arti apa? Paling baru, brand new atau apa? Renewed. Dapat dua kata hadasyah tersebut ya. Nah, masalah dengan perjanjian lama adalah bahwa orang-orang yang melanggarnya. Ibrani 8:8-9. Perjanjian itu tidak salah, inti-inti perjanjian itu tidak salah. Apa kehendak Allah itu tidak salah, tapi orang-orangnya yang salah.
Nah, jika Israel telah melihat simbol-simbol kedatangan Mesias dan menaruh iman kepadanya, maka perjanjian itu tidak akan dapat dipatahkan, dihilangkan, tidak. Namun agar adil, ada banyak juga orang percaya di sepanjang sejarah Israel yang di dalamnya tujuan inti perjanjian itu digenapi dan yang memiliki hukum di dalam hati mereka. Betul, seperti kita sudah pelajari, Melkisedek itu bukan apa? Bukan keturunan Abraham yang mendapatkan perjanjian Allah tersebut. Melkisedek itu bukan apa? Bukan orang-orang Israel dengan keturunan Israel, tapi mereka melakukan apa? Melakukan perjanjian Allah tersebut di dalam hati mereka. Nah, meskipun perjanjian baru adalah pembaruan dari perjanjian lama, ada pengertian di mana perjanjian baru itu ada brand new-nya, ada yang barunya. Janji Yeremia tentang perjanjian baru tidak hanya membayangkan pembaruan kondisi orang-orang yang ada sebelum pembuangan, yang telah dilanggar dan diperbarui beberapa kali, karena bangsa itu berkali-kali jatuh dalam apa? Kemurtatan. Itu tidak hanya membayangkan pembaruan kondisi, tetapi apa? Dan karena itu orang-orang tidak mau memenuhi akhir perjanjian mereka dengan Tuhan. Itu sebabnya mereka itu yang orang-orang dari apa? Sebelum pembuangan. Jadi, apa yang baru? Tuhan berjanji untuk melakukan hal yang baru. Yeremia 31-32 katakan. Dan perjanjian tidak akan seperti perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang mereka. Karena ketidaksetiaan orang-orangnya, janji-janji yang dibuat Tuhan di bawah perjanjian Musa tidak pernah digenapi. Tapi sekarang, apa ini brand new-nya? Berdasarkan jaminan yang diberikan oleh anak. Ya, bukan Ibrani 7:22 ya. Berdasarkan jaminan yang diberikan anak, Tuhan akan memenuhi tujuan perjanjiannya. Tuhan tidak mengubah hukumnya yang merupakan inti perjanjian. Tuhan tidak rubah hukumnya atau menurunkan standarnya. Oke, dulu kamu nggak boleh membunuh, tapi sekarang oke lah, silakan. Kalau sekali membunuh sekali 5 tahun silakan. Oh enggak, tidak ada standar yang diturunkan ya. Tapi sebaliknya, ya Tuhan tidak mengubah hukumnya atau menurunkan standarnya. Sebaliknya dia mengutus anaknya sebagai jaminan dari janji perjanjian. Ibrani 7:22 dan Ibrani 6 ayat 18-20. Inilah mengapa perjanjian ini tidak memiliki kutukan. Itu hanya memiliki berkat karena Yesus menggenapinya dengan sempurna. Apa? Upah dosa adalah maut. Kalau kita berdosa, tidak ada cara lain selain kita harus mati. Tetapi Yesus sudah membayarnya. Oleh sebab itulah saudara dan saya, kita tidak menerima kutukan tersebut, tidak lagi menerima upah dosa, tapi hanya berkat-berkat penyertaan Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Bacalah 2 Timotius 2:13. Apa yang dapat kita pelajari dari kesetiaan Tuhan? Tuhan yang sangat setia, kita yang tidak setia. Apa yang dapat kita pelajari dari kesetiaan Tuhan kepada umatnya dan rencananya, rancangan Tuhan itu tidak pernah berubah. Kesetiaannya itu selalu dia akan penuhi bagi kita. Ya. Dan bagaimana di sini katakan, bagaimana kesetiaan Tuhan kepada umatnya, rencananya, kita pelajari pada saat kita sekarang mempertimbangkan, memikirkan hubungan kita dengan orang lain dan rencana kita. Rencana-rencana kita, hubungan kita dengan orang lain seringkali luntur. Seringkali apa? Gugur ya. Seringkali gugur. Menjanji hidup semati, ke ujung dunia kita akan ikut ya, dan lain sebagainya. Tapi seringkali itu gugur ya. Tapi itu berbeda dengan Tuhan kita. Kenapa? 2 Timotius 2:13 katakan apa? Jika kita tidak setia, saudara dan saya seringkali kita tidak setia. Tapi Allah kita tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal diri. He cannot deny himself. Kalau dia katakan, aku telah menyatakan siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah tidak bilang apa, aduh sorry saya waktu lalu itu cuma silap lidah. Kalian nggak semuanya yang percaya akan selamat ya. Ada sebagian nih saya kurang suka binasa. Tuhan nggak begitu, saudara ya. Dia tidak dapat berbohong. Kalau dia berbohong, maka dia akan melawan firman-Nya, maka dia akan menyangkal dirinya sendiri. Dan Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Dia tidak dapat membenci. Dia membenci dosa. Kalau dia berbuat dosa seperti berbohong, seperti dia memberikan jaminan, dia tidak tepati, maka Tuhan yang membenci dosa akan membenci dirinya sendiri. Dia akan membenci dirinya sendiri atau menyangkal dirinya sendiri. Tapi mari kita kembali ya. Perjanjian baru dan berbicara tentang ada perjanjian baru dan apa ya? Hati ya. Perjanjian baru ini dari Ibrani 8 ayat 10 ini adalah pengulangan apa yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31 berbicara tentang perjanjian baru. Makanya kita tadi bahas ya, perjanjian yang baru atau diperbarui
Karena dari kata yang muncul dalam kitab Yeremia 31 ayat 31 berbicara tentang berit hadasyah, ya, berit hadasyah, perjanjian apa? Baru. Nah, kata perjanjian ini atau covenant, berit ini muncul 23 kali di kitab Yeremia, dan perjanjian baru itu hanya ada hanya ada di Yeremia 31 ayat 31. Hanya itu, tidak ada di tempat lain yang ada di perjanjian lama. Jadi Yeremia lah. Itulah sebabnya kenapa Ibrani 8 ayat 10 pada saat dia berbicara tentang perjanjian, Ibrani 8 ayat 10 itu kembali mengambil kitab Yeremia 31 ayat 31. Yang ini yang kita sudah tadi sempat bahas ya. Bahwa kata baru itu artinya dapat berarti dua-dua, diperbarui atau baru sama sekali, brand new ya. Baru sama sekali. Nah, perjanjian yang baru sama sekali ini adalah apa ya? Hukumku itu bukan lagi di dua loh batu. Orang Israel diberikan dua loh batu, melihat hukum Tuhan lalu apa? Waduh, mereka berjanji dalam mulut mereka. Dari mulut mereka berjanji untuk apa? Setia. Ini hukum itu boleh dikatakan itu mungkin ya. Mereka lihat melalui dua loh batu, tapi Tuhan katakan sekarang aku akan taruh hukum tersebut. Hukumku itu dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Sehingga segala sesuatu itu yang keluar dari hati itu akan secara apa? Otomatis. Otomatisnya yang lainnya adalah aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ini coba kita lihat yang ada dalam hati kita bukan apa-apa tapi hukum Allah. Nah, kalau tanpa ada hukum dalam hati, yang ada adalah kejahatan hati. Kalau tidak ada hukum dalam hati, maka yang ada adalah kejahatan hati. Itulah sebabnya Allah taruh, ya. Karena Allah tahu keberadaan hati kita. Allah tahu keberadaan hati kita. Yeremia 7:24 misalnya berkata, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan apa? Bukan. Jadi mereka membelakangi Tuhan. Tidak mau apa? Tidak mau dengan Tuhan. Inilah masalahnya dengan hati ya. Nah, kenapa ini sangat penting ya? Apa yang ada di dalam hati kita? Oke, saya mau bertanya, saya tidak mau Anda yang jawab. Saya tidak mau Anda jawab, maksudnya ungkapkan di acara kita ya. Tapi masing-masing kita, coba kita sekarang mungkin tutup mata, Anda tidak usah lihat ayat-ayat yang ada di layar Anda, atau bahkan Anda tidak usah lihat saya. Anda tutup mata, ya pikirkan secara jujur, apa yang ada dalam pikiran Anda saat ini sehubungan dengan kehidupan Anda. Apa yang Anda ingin capai. Ya oke lah, mungkin Anda pikirkan ya sebelum kita berbicara pada malam hari ini, atau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam ini, kira-kira tadi siang, apa yang Anda pikirkan dengan apa yang ingin terjadi dalam kehidupan Anda. Apa kira-kira yang Anda bayangkan? Sehubungan dengan pekerjaan Anda, sehubungan mungkin dengan rumah Anda, atau mungkin sehubungan dengan kehidupan keluarga Anda. Apa yang ada dalam hati Anda? Apakah yang Anda miliki adalah rasa bersyukur terhadap suami atau istri Anda? Atau kalau bisa ada yang baru dalam keluarga saya. Suami yang baru atau istri yang baru atau apalah. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran kita? Apa yang pikiran kita saat ini sambil tutup mata kita pikirkan? Apa yang pikiran kita katakan tentang keuangan kita? Kita punya finance ya, keadaan keuangan kita pada saat ini. Apa yang Anda pikirkan dengan uang tersebut? Apakah Anda ingin kurang, lebih, atau apa yang Anda ingin lakukan? Kalau Anda punya uang di bank saat ini dan Anda memikirkan, apa yang Anda akan lakukan dengan uang tersebut kalau Anda bisa memikirkannya? Gitu kan? Jadi kita lihat apa yang Anda bayangkan dan sekarang kita pertanyaannya adalah, kalau Anda tadi sudah memikirkan tentang keuangan Anda, kehidupan rumah tangga Anda, apa yang Anda ingin lakukan dengan uang Anda, kemudian pikirkanlah sekarang, apa kira-kira yang firman Allah atau kehendak Allah akan katakan sehubungan dengan keinginan-keinginan yang tadi kita pikirkan. Keinginan-keinginan yang tadi kita apa? Pikirkan. Pertanyaannya, apa mereka klop? Ya. Apa mereka itu klop? Keinginan-keinginan hati kita dengan apa? Keinginan-keinginan Tuhan berdasarkan firman-Nya. Nah, kenapa? Mari kita buka mata kembali ya. Kenapa saya kemukakan hari ini? Kenapa? Karena kebudayaan dunia di mana saja selalu menyatakan kepada kita, follow your heart, ikuti kerinduan hatimu, ya. And listen to it when it speaks to you. Dengarkan kata hatimu pada saat kata hatimu itu apa? Berkata, oh saya ingin jadi
ketua ini, saya ingin menjadi ini, saya ingin memiliki uang yang lebih besar. Dengarkan. Jadi orang dunia katakan, kalau Anda memiliki goal, Anda memiliki target, cita-cita untuk dapat posisi ini, untuk jadi orang kaya, untuk dapat uang yang banyak, maka ikuti keinginan tersebut. Follow your heart and listen. Dengar kepada apa? Dengar kepada pernyataan hati Anda. Lalu apalagi? Ada yang katakan ya. Ini ditulis oleh Steve Jobs. Betul ya, dalam segi-segi tertentu ya, kalau kita ingin melakukan yang terbaik, Steve Jobs, pendiri Apple ya, company yang besar, dia katakan apa? Follow your heart and your intuition. Ikuti hati Anda dan apa ya? Kata hati Anda, intuisi Anda. Mereka, kata hati Anda dan intuisi Anda, sudah mengetahui apa yang Anda ingin untuk terjadi dalam kehidupan Anda. Jadi Anda harus pikir, saya ingin jadi pembesar, saya ingin jadi pembesar, saya ingin jadi pembesar. Maka hati yang mengatakan Anda harus jadi pembesar itu sudah mengetahui bahwa memang Anda seharusnya jadi pembesar. Jadi kalau Anda mengikuti hati Anda dan intuisi Anda, maka hal-hal yang itu hanya apa? Sekundari, mereka itu nggak penting. Yang penting itu hati Anda, itu nomor satu. Ya. Nomor satu, wah inilah kutipan demi kutipan kalau Anda baca, waduh, ikuti kata hati, follow your heart, follow your dream. Film-film Hollywood, waduh, semua film-film itu tentang apa? Follow your dream. Dan semua atlet pada saat ditanya, oh kok kamu ini bisa jadi juara dalam pertandingan yang baru-baru saja engkau menangkan. Waduh, saya ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak muda, bahwa kalau kita mengikuti hati kita mengikuti tujuan-tujuan kita, hati kita katakan kita harus jadi juara, maka kita akan jadi juara. Betul ya, dalam satu hal kita perlu apa? Confidence, kita perlu apa ya? Memiliki target, kita memiliki apa ya? Sesuatu hal yang dapat kita capai dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang baik atau orang yang ini, dan betul itu dapat saja ya. Tapi hati-hati juga ya. Hati-hati juga ya. Walaupun begitu, itulah sebabnya. Ada kutipan-kutipan lain juga katakan, don't be pushed around by the fears in your mind. Jadi jangan takut kalau ingin mencapai sesuatu. Don't be pushed around. Janganlah ketakutan dalam pikiranmu itu memojokkan Anda atau mendorong Anda supaya tidak berhasil. Tapi be led by the dreams of your spirit. Yang harus menuntun kehidupan saudara dan saya, menurut kutipan-kutipan ini ya, yang harus menuntun kehidupan kita adalah apa? Kerinduan-kerinduan, impian-impian yang ada di dalam hati kita. Waduh, kalau saya mau terus-menerus kulis kutipan yang orang dunia katakan begitu banyak ya. Wah, ini dia, ini poinnya lainnya. If you do not follow your heart, kalau Anda tidak mengikuti hati Anda, maka Anda akan menggunakan, you will spend, maka sisa umur hidup Anda, itu Anda akan apa? Wishing, Anda akan berharap, itu Anda lakukan. Artinya kutipan ini berbicara Anda akan menyesal kalau Anda tidak mengikuti apa? Anda tidak mengikuti kerinduan-kerinduan hati Anda, maka Anda sepanjang sisa umur Anda akan apa? Menyesal. Aduh, kenapa dulu pekerjaan ini saya tidak ambil? Aduh, dulu kenapa saya tidak ambil kesempatan itu? Aduh, kenapa dulu saya tidak kawin dengan wanita itu? Pacar saya itu, kenapa saya harus kawin dengan istri yang sekarang ini? Nah, inilah ajaran-ajaran dunia itu katakan ya. Anda akan menyesal, aduh kenapa dulu? Kenapa ya? Kenapa dan kenapa? Kita menyesal katanya kalau kita tidak mengikuti kata hati kita. Ya, kenapa kita harus ikut? Kenapa orang-orang bilang, jangan kawin dengan perempuan itu? Ya, akhirnya kita ikut kata orang tua, jangan kawin, kita ikuti orang tua. Tapi sebenarnya saya sayang dengan pacar tersebut mungkin ya. Kita pikir begitu, jadi kita menyesal. Jadi itulah, jangan sampai Anda memiliki penyesalan seumur hidup karena Anda tidak mengikuti hati Anda. Tapi kalau kita lihat Alkitab katakan, saudara, hati-hati dengan hati ya. Kita harus berhati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati. Kenapa? Yeremia 17 ayat 9 katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya, hati manusia sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapa? Matius 15 ayat 19, Yesus sendiri berkata apa? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi itu juga muncul dari dalam hati ya. Jadi kalau demikian hati yang bagaimana ini yang harus menjadi apa? Yang harus kita ikuti. Kalau ada pernyataan hati saya, ini saya harus menikah dengan ini. Gimana itu kira-kira ya? Ya, gimana? Kenapa ya?
Kenapa saya katakan hati-hati? Hati-hati dengan hati. Seberapa banyak kalau kita ingin membuat riset, seberapa banyak pasangan di dunia yang menikah dengan cinta. Pada saat mereka pacaran, waduh, di mana ujung lautan, ujung bumi, saya akan bersama-sama, saya akan kejar engkau. Ya, kita akan terus bersama-sama. Tetapi setelah 3 tahun pernikahan, tahun ketiga udah umumnya atau gimana ya, bubar. Ya, bubarlah pasangan tersebut. Kenapa? Apa yang salahnya? Apa masalahnya? Padahal mereka menikah dengan apa? Dengan cinta yang membara. Mereka saling mencintai dengan hati yang tulus, hati yang murni. Tapi kadang-kadang pada saat kita jatuh cinta, saudara, kita sering mendengar istilah cinta buta. Ya, kita sering bilang cinta buta. Tapi sesungguhnya yang buta itu hati. Seperti ayat ini katakan, ya, hati kita yang apa ya, buta. Seringkali kita dibutakan. Tidak heran Titik Puspa memiliki satu lagu yang judulnya Jatuh Cinta. Katanya apa? Jatuh cinta, berjuta rasanya, biar siang, biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta, berjuta indahnya, biar hitam, biar putih, manislah nampaknya. Artinya hatinya itu apa ya? Tertutup mungkin begitu ya. Tertutup hati tersebut. Jadi itulah, kita seringkali ditipu oleh hati kita sendiri. Hati kita itu adalah penipu utama di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat kita pikir, wah saya ingin apa? Ini hati saya ingin pergi ke tempat ini, saya ingin lakukan ini, saya akan mencintai yang ini, saya akan bikin yang ini. Ini kata hati, udah betul. Wah, di Amerika ada banyak orang-orang yang apa ya? Ada games begitu ya, ada games di TV ya. Games disuruh di apa ya? Ada jawaban misalnya, who wants to be a millionaire? Who wants to be a millionaire? Ada pertanyaan-pertanyaan, Anda harus jawab. Ya. Seringkali pemandunya sudah tanyakan, will you lock this in? Apakah Anda sudah mau lock? Anda sudah mau pasti? Anda mau kunci jawaban Anda? Ini sudah benar. Wah, seringkali orang-orang yang apa ya? Karena ada yang bilang, saya nggak tahu ya betul atau enggak. Tapi seringkali yang saya lihat juga seringkali mereka katakan, ya hati saya mengatakan inilah jawaban yang paling benar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pada saat jawaban yang sesungguhnya ditampilkan, ternyata hati mereka yang mereka katakan inilah jawaban yang benar, ternyata bisa apa ya? Ternyata bisa salah. Jadi itulah sebabnya saya sudah ajak Anda membayangkan apa yang Anda tadi bayangkan, ya. Tapi tahukah Anda apa yang kita bayangkan sehubungan dengan finance, sehubungan dengan apa? Kehidupan rumah tangga. Ada orang yang berpikir, aduh saya menyesal kenapa saya sekarang menikah dengan istri saya ini, kenapa saya tidak menikah dengan pacar yang pertama, ya. Padahal kalau Anda bayangkan seakan-akan pacar yang pertama itu yang sempurna, yang bagi Anda dialah yang paling ideal, yang seharusnya menjadi istri saya sekarang. Tetapi mungkin kalau Anda bertanya kepada suami atau istri pacar yang pertama itu, mereka juga mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang Anda pikirkan. Tapi kenapa? Itulah hati kita ya. Kita pikir itulah yang terbaik. Belum tentu, saudara. Belum tentu ya. Belum tentu itu yang terbaik. Jadi marilah kita melihat bahwa kita harus berhati-hati dengan hati. Kenapa? Karena kita harus memiliki hati yang dituntun Allah. Ya. Turut Yesus, dengan kata lain, turut kehendak Allah, turut kehendak Yesus, turut firman-Nya. Ya. Turut bisikan Roh Kudus, ya, bisikan Roh Kudus yang kita pada saat kita berdoa dan berpuasa. Itulah kita harus memiliki hati yang dituntun Allah, bukan hati yang mengeras, tapi hati yang dituntun turut Yesus, bukan hati kita sendiri. Ada satu ayat yang sering kita dengar ya. Satu ayat yang kita bagus sekali ayat ini untuk kita lihat kenapa kita harus menurut kehendak Tuhan bukan hati kita sendiri. Karena ada ayat ini yang berkata begini, Saudara. Janganlah gelisah. Ini dari Yohanes 14 ayat 1 ya. Janganlah gelisah hatimu. Jadi janganlah hatimu bimbang. Percayalah kepada hatimu. Nah, itu kira-kira ayat ini bicara begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada hatimu. Ya. Tidak ya. Ayat ini katakan apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Bukan diminta untuk percaya kepada hatimu. Percayalah kepada Allah. Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Ya, jangan percaya hatimu, tapi percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi Yesus adalah dasar kepercayaan saudara dan saya. Percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada apa? Bukan percaya kepada hati kita. Yohanes 10 ayat 11 katakan, kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Dia adalah gembala yang baik.
Gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya yang berani mati. Kalau dia berani mati, berarti dia yakin sekali dengan apa yang dia lakukan. Dan kalau dia yakin dengan apa yang dia lakukan, maka apa yang dia lakukan dalam kematiannya itu hanya akan membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya dia katakan, aku adalah apa? Gembala yang baik. Akulah, dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang di surga. Kita berdoa, Bapa yang di surga dan seterusnya. Tidak ada seorang pun yang masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, mari kita menyatukan hati kita dengan, bukan hati kita sendiri, tapi menyatukan hati kita dengan Yesus. Dengan Yesus dan kehendaknya. Percaya kepada Yesus. Percaya apa? Ikut dia daripada ikut keinginan-keinginan duniawi kita. Ikut dia daripada mengikuti hal-hal yang dunia tawarkan kepada kita. Kenapa? Kalau kita menyatukan hati kita dengan Yesus, maka hati kita akan menjadi hati yang lembut, saudara. Hati yang lembut. Yeskel 36 ayat 26. Yesus ya melalui Roh Kudus saat ini berkata apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang apa ya? Hati yang menurut. Pada saat saudara dan saya, apa yang kita lakukan dari malam ke malam waktu Amerika saat ini, dari waktu ke waktu kita lakukan, kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kita sedang menyatukan hati kita dengan Tuhan kita. Dan pada saat kita menyatukan hati kita dengan Tuhan kita, terus-menerus teriang-iang firman Tuhan, apa ini kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Maka hati kita yang keras, yang untuk keduniawian, ya, mungkin itu tidak lagi menjadi apa? Menjadi daya tarik bagi kita. Tidak lagi menjadi satu kesukaan bagi kita untuk kita lakukan, keduniawian tersebut. Tapi pada saat kita merenung-renungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menghidupkan firman Tuhan, maka saudara dan saya, kita memiliki hati yang taat. Dan pada saat itulah dapat kita katakan, 2 Korintus 5:17 katakan ya, kita memiliki hati yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, orang mungkin sudah mungkin akan berkata, aduh pendeta Rantung ini dulunya begini, begitu. Betul, saya tidak bisa sangkal. Betul. Ya, tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada saya, dapat memberikan kepada saya, kepada saudara dan saudari sekalian, hati yang baru. Ya, hati yang baru, hati yang lembut, hati yang apa? Yang membawa kita untuk berada di dalam Tuhan. Karena kita adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya berdoa, kiranya pada saat Anda terus-menerus kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menghidupkan firman Tuhan setiap harinya, maka kita akan terus-menerus memiliki hati yang baru, hati yang Yesus telah berikan, yang membawa kita untuk melihat Allah pada saat Dia datang. Yesus datang di kali yang kedua membawa kita ke hadirat Allah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran ini, silakan disampaikan. Pendeta Rain, silakan. Ya, di-unmute dulu. Terima kasih banyak. Ada tambahan, Om Rain? Ya, sudah komplit, pendeta. Cuma ada memang satu ayat di sini, di dalam pertama Yohanes 3:20 bilang, sebab jika kita dituduh olehnya, sebab bila kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Jadi Tuhan lebih besar. Menganggap Tuhan lebih besar dari hati kita. Dia yang mengatur semua kehidupan kita. Amin. Terima kasih Om Rain. Ya, mungkin dari Papi Mami, silakan Pak. It's okay, that's good. Sorry kita ketunjuk karena ada bacuci. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya, mungkin ketua Tilaar, ketua Lelaki, jika ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Jika ada. Ada kira-kira yang dapat dari Zoom yang dapat saya lihat? Dari Ibu Heni, kalau Ibu Heni ada bersama-sama. Jika tidak ada, Ibu Heni ya sudah angkat tangan. Silakan, di-unmute dulu Ibu Heni.
saya bukan mau, cuma Mona Lisa ini hadir hari ini. Dia mau mengucap syukur bahwa yang pendeta doakan itu batu, ingat kan? Iya, betul, Ibu batu Mona ginjal. Lisa. Jadi puji Tuhan batu itu dia ada gimana mungkin nggak bisa dia masuk kali ya. Dia mau bersaksi bahwa batunya itu tanpa operasi kata dokter sudah enggak ada katanya. Nah, Oh, wow. coba Mona Lisa bisa ngomong ya? Ngomong aja Mona Silakan, Lisa. Saudari Mona Lisa. Ya, saya lihat ada dia bersama-sama dengan kita Ya di ada. Zoom. Silakan di-unmute. Saudari Mona Lisa, jika ada yang mau disaksikan, silakan. Oh ya, silakan. Yo, tadi sudah sempat di-unmute, tapi sudah di-muted lagi. Ya, oke, ya. Sekarang sudah, silakan. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Saudari Mona Lisa. Selamat pagi kita semuanya. Terima kasih, puji Tuhan. Bapak-bapak telah doakan saya. Doa bapak-bapak didengar Tuhan. Kebetulan saya kemarin periksa ginjal ada batu, lalu ginjalnya bengkak. Periksa ulang lagi setelah didoakan oleh Bunda dan bapak-bapak pendeta. Ternyata batunya sudah nggak ada, berarti sudah didoakan batunya diturunkan Tuhan. Saya mohon Pak supaya Amin. bengkak ginjalnya itu supaya dia normal kembali ginjalnya. Amin. Sehingga sehat kembali Pak. Itu saya bersaksi, puji Tuhan Pak atas doa Bapak-bapak dan kita aminkan. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Saudari Mona Lisa, kita terus doakan. Puji Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan ya. Yang kedua Pak, saya minta lagi bahwa suami saya mau minta cerai. Selama ini saya bertahan supaya nggak malu dan kelihatan harmonis. Di samping juga sudah tua, anak-anak saya sudah besar. Tapi selama saya pikir-pikirkan dan sudah konfirmasi ke Marga Simamora, katanya biarin aja, yang penting dia yang minta. Saya kemarin sempat minta doa sama Bunda Heni supaya nggak terjadi, supaya nggak malu. Tapi saya pikir-pikir semuanya Marga sudah mendamaikan, sekampung sudah mendamaikan termasuk keluarga saya. Tapi sepertinya ini harus saya terima karena sudah berulang kali dan supaya selesai beban saya, mudah-mudahan saya memiliki hidup yang lebih aman dan tentram. Anak-anak semua berhasil, kita boleh kesehatan baru Bapak. Terima kasih Pak. Kita serahkan kepada Tuhan semuanya, serahkan semua dan tentunya Tuhan yang akan terus menuntun saudari atau Ibu Mona Lisa. Amin. Ya. Baik, terima kasih banyak sekali, sangat dihargai. Terima kasih Ibu Heni yang sudah berikan hal tersebut, menyatakan tentang keadaan Ibu Mona Lisa. Baik, jika tidak ada lagi dari Zoom, jika tidak ada, what about from live stream, Matthew? Do we have any comment or? No comments or question from the live stream. Oke. Jika tidak ada, kita akan selesaikan, kita akan memasuki bagian yang kedua, kita akan beribadah dalam doa ya, dengan doa-doa yang kita layangkan. Saya tentunya pertama-tama ingin bersaksi bersyukur karena Tuhan sudah memberikan perjalanan yang selamat dari New Jersey ke Colorado dan telah kembali juga dengan tidak kurang suatu apapun, telah memperoleh kekuatan surga pada saat kita juga menjadi saluran berkat surga untuk menghibur keluarga Dian Monika yang dalam keadaan duka. Kita terus berdoa agar keluarga ini terus dapat dikuatkan oleh sebab duka yang mendalam yang mereka alami pada saat ini. Baik, ada lagi saudari lainnya? Silakan. Dari Zoom. Pendeta. Ya, silakan Ketua lagi. Ya, terima kasih ya. Bagaimana dengan tanggal 16 Februari? Udah jadi closing untuk gereja, tolong didoakan ya. Betul, kita akan doakan. Kita doakan tanggal 16 itu. Terima kasih Ketua Lalaki. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Ya. Oke, ada lagi saudari lainnya? Jika tidak ada, what about live stream? Oh, is there anybody from Zoom that I missed? Oke, Om Rain ya, ada tangan Om Rain. Ya. Terima kasih. Pendeta, kita punya anggota di sini juga, Ade Mondigir. Oh ya, Ibu Ade Mondigir, ya. Ibu Ade Mondigir ya. Tolong didoakan operasi sudah selesai operasi batu ginjalnya. Tangan ya, mungkin tangan. Sorry. Operasi tangan.
Baru ingat tuh tadi Ibu bilang batu ginjal operasi tangannya. Terima kasih banyak Pendeta. Kita akan doakan terus Ibu Ade, saya percaya juga Ya, ada adik, berbakti bersama dengan adik kita. sama itu pendeta Gibson sekarang lagi demam dia. Dia puji Tuhan, nggak tahu dia lagi itu dia dapat dia tanggal 5 Maret dia mau dibaptis. Ya. Tanggal 5 Maret ini dia akan dibaptis. Dia lagi demam, dia katanya tadi malam itu. Udah itu tolong doain itu ya Jikli Raung sama ya adik jadi saya udah bikin itu. Tolong operasi tangannya ya. Makasih. Sama-sama Ibu Heni. Dari Ceci sudah angkat tangan, silakan. Pendeta tolong doakan juga Om Didi Rumambi, Ratu. Oh ya? Didi Ratu, iya lagi di rumah sakit. Oke. Tadi Tante Verni bilang. Oke. Ya. Kita akan doakan Om Didi ya. Ya, makasih. Saudara-saudara juga mungkin kita terus dapat doakan beliau juga ya, Om Didi. Oke, Saudara Ketua Lalaki silakan lagi. Silakan. Terima kasih Pendeta, sorry hampir lupa. Tolong doakan Papi yang berulang tahun tepat pada hari ini, Pendeta. Iya, Papi saya. Terima kasih Pendeta. Oke, Om Yan Lalaki ya. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun Om Yan Lalaki ya, yang berulang tahun pada saat ini. Baik, ada lagi? Ya, jika tidak ada lagi, what about from live stream? Matthew, aside from your silent request that you have put here? Aside from the silent requests, we have a couple prayer requests. First from Neti Mangowal, my bad. Tolong didoakan our mom, Ibu Soan Rumampuk Samola. In her old age, she is 90 years old and living with us. So may God bless us with many wisdom, patience, and much love to take care of our mom. And the next one we have there from Luyan Walayan. Mohon bantu doa untuk anak dan cucu saya, Ina, Clay, Kimberly yang sakit COVID. And then I have one more from Anfalke. Mohon bantu dalam doa untuk anak saya Aldo yang lagi sakit. What is the name of the mother? Anfalke. Anfalke. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mangwal, sampaikan salam kepada Dr. Benny. Ya, terima kasih, kami akan doakan Ibu Soan Rumampuk ya. Baik, jika tidak ada lagi, saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, dan waktu-waktu lainnya di berbagai tempat yang sudah mengikuti acara ibadah kebaktian pada saat ini. Kami bersyukur karena kembali kami dapat diingatkan bahwa inti daripada segala permasalahan adalah masalah hati. The heart of the matter is the matter of the heart. Kami mengetahui bahwa hati kami seringkali memiliki hati yang belum diurapi, atau hati yang licik, yang memikirkan keduniawian, yang memikirkan kesenangan-kesenangan dunia. Karena hati manusia adalah hati yang seringkali pada umumnya berpusat kepada kepentingan diri sendiri, kepada kerinduan-kerinduan duniawi kami, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau dapat menyucikan hati kami, sehingga kami memiliki hati yang lembut, hati yang taat untuk menurut kehendak-Mu, hati yang mengajak kami untuk memikirkan surga dan bukan memikirkan dunia ini, Tuhan. Hati yang mengajak kami untuk melihat Engkau, gantinya melihat posisi pekerja ataupun apa keuangan dan hal-hal lainnya yang ada dalam dunia. Tapi yang terutama Tuhan, kami akan berpusat hati yang ingin mencari Engkau dan kebenaran-Mu, ya. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Itulah yang kami inginkan. Bantulah kami Tuhan, sehingga dalam kebaktian-kebaktian yang kami lakukan, dalam renungan-renungan, perundungan-perundungan atas firman Tuhan yang kami lakukan,
dan dengan kuasa surga dalam mempraktekkan kebenaran tersebut, kiranya kami dapat dibawa untuk semakin dekat dan semakin dekat kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami juga datang untuk bersyukur. Kami ingin mensyukuri Tuhan yang sudah memberikan 1 tahun tambahan kepada Om Yan Lalaki Tuhan. Engkau sudah memberkati beliau di masa-masa pandemik ini. Walaupun dia harus tetap bekerja setiap harinya, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan rohani dan juga kekuatan jasmani kepada Om Yan, sehingga dia bukan hanya dapat melakukan pekerjaannya, tetapi terus dapat menjadi kekuatan bagi keluarga besar Lalaki ya, yang mendapatkan panutan yang tepat yang dapat terus diberikan oleh Om Yan bagi anak-anak dan juga bagi cucu-cucunya. Pada saat ini juga kami dapat bersyukur karena Tuhan sudah menuntun kami semua dalam umat Tuhan dalam perjalanan-perjalanan hamba-Mu yang baru kembali dari ke Colorado bersama-sama dengan ketua Lalaki dan saudara-saudari kami lainnya yang telah tiba dengan selamat. Kami bersyukur untuk kesempatan tersebut. Dan kami juga ingin berdoa bagi anggota-anggota kami, bagi saudara Elisa Siregar, pendeta muda tulus dari IIN, saudari Karen, dan saudari Lina Mahoni Tampu Bolon yang saat ini dalam perjalanan mereka di California. Tuhan, lindungilah mereka, jagalah mereka dari mara bahaya, dan tibakanlah mereka di tempat-tempat yang mereka dapat tujui. Dan biarlah mereka dapat menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada. Dan kembalikanlah mereka ke New Jersey Tuhan dengan selamat, dengan melalui pesawat dan kendaraan lain-lain sebagainya yang dapat mereka gunakan. Kiranya Tuhan tibakan mereka di tempat tujuan dan juga di New Jersey dengan selamat. Sertailah mereka Tuhan, anak-anak Tuhan ini. Kami juga datang untuk mendoakan saudara-saudari kami dengan masalah-masalah kesehatan mereka. Hamba-Mu yang terus berdoa bagi saudari Jane Rononuwu Tuhan. Kiranya kekuatan surga terus menjadi bagian Jane, kekuatan rohani dan juga kekuatan jasmani. Ibu Pendeta Alo juga Tuhan kami ingin terus doakan. Kiranya Tuhan terus menyertai beliau. Tuhan terus menyertai Pendeta Rain Alo juga dalam pelayanan yang dia bawakan. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi Tante Vin Sasela Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menguatkan dia, memberikan kekuatan yang pasti dari surga. Dan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang tadi sudah dinyatakan, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kesembuhan yang boleh dikatakan menakjubkan yang telah dialami oleh saudari Mona Lisa atau Ibu Mona Lisa. Kami berdoa Tuhan, biarlah ini menjadi satu hal yang terus-menerus menguatkan bukan hanya kami, tetapi lebih khusus menguatkan beliau. Apalagi menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Juga di dalam rumah tangganya Tuhan sehari-hari. Tuhan sertailah dia. Biarlah kebijaksanaan, hikmat, akal budi dari surga akan selalu menjadi bagian dia. Yang juga pada saat ini memiliki masalah atau dalam hubungan di dalam keluarganya. Tuhan sertailah beliau. Kami juga terus berdoa bagi saudari, itu Ibu Ade Modigir Tuhan yang baru selesai dioperasi. Kiranya Tuhan menjamah operasi tersebut sehingga luka-luka ataupun yang telah dilakukan itu akan dapat memberikan kekuatan yang pasti kepada Ibu Ade sehingga dia dapat kembali melanjutkan pekerjaannya sehari-hari dengan tidak kurang suatu apapun. Jamalah terus Tuhan anak Tuhan yang Engkau kasih ini. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi keluarga dari Bapak Jili Rawung Tuhan. Anak-anak Tania dan Angel juga masalah kesehatan mereka. Tuhan jamalah mereka. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang dapat Tuhan berikan. Dan ini dapat membawa kami semua kembali bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Juga Bapak Stanley Rawung Tuhan dan anaknya Joe juga dalam keadaan sakit. Tuhan sertailah dia Tuhan, sertailah dan berikanlah kesembuhan yang pasti yang datangnya hanya dari-Mu saja. Kami terus berdoa bagi Bapak Gibson Tampu Bolon yang mungkin tidak sempat bersama-sama dengan kami saat ini oleh sebab demam. Dan juga kami berdoa kiranya zaman surga memberikan kesembuhan kepadanya. Apalagi dia akan menghadapi perjamuan suci yang akan dia ikuti beberapa waktu yang ke depan ini. Tuhan, biarlah dia akan selalu memiliki kekuatan iman yang pasti yang datangnya hanya daripada-Mu. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga daripada Om Didi Ratu, keluarga Ratu Rumambi Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah Om Didi yang saat ini berada di rumah sakit. Dengan jamahan tersebut Tuhan, maka kesembuhan itu dapat menjadi bagian Om Didi sehingga dia akan kembali dapat melanjutkan aktivitas pekerjaannya sehari-hari, melayani Tuhan di Jemaat Wiasdak. Kami berdoa untuk kesehatannya Tuhan. Biarlah Tuhan terus dapat menggunakan Om Didi bagi pelayanan yang dapat dia terus lakukan. Kami juga terus berdoa bagi saudari kami lainnya,
Bapak Winokan yang ada juga di Colorado, kiranya Tuhan terus dapat menjamah dia. Penyertaan surga dapat terus menjadi bagian. Kami terus berdoa bagi Tante Since Pua, Tuhan di Manado. Zaman Tuhan tentunya terus dapat menjadi bagian Tante Since, dapat terus menjadi bagian Saudari Carol Roring, Marin Karamoy, dan Saudari Kamilanya Ibu Pendeta Paruntu, Tante Yeni Poluan, Saudara Alden, Saudara Joni, dan mungkin saudara-saudari kami lainnya, hamba tidak sempat lagi sebutkan satu persatu, Tuhan. Jamahlah mereka. Dan juga mereka yang memiliki permohonan-permohonan pribadi, seperti Saudari Lili, Evi dan Angel, Saudari Ike Lintang, Tuhan. Sertailah mereka, biarlah Tuhan menjawab kerinduan-kerinduan hati mereka yang dapat disesuaikan dengan rancangan-rancangan surga yang dapat menjadi bagian mereka. Pekerjaan dari Tante Omi, kesehatan, kekuatan dari Tante Omi, asa Tuhan terus akan menjadi bahagiannya mereka, Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi satu hal yang membawa kami semua bersuka cita bersama-sama dengan Tante Omi dan semua yang memiliki permohonan-permohonan pribadi tadi. Sempurnakanlah doa-doa hamba-Mu, Tuhan. Berkatilah kami semua, berkatilah orang-orang tua kami, berkatilah semua yang sudah berbakti melalui Zoom dan juga melalui live stream. Kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian kami, menguatkan kami hingga kami masuk dalam kerajaan-Mu. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa, Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Kita bertemu kembali besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.